Perkenalkan, nama saya Gildas. Di kesempatan kali ini, saya memberikan pendapat atas video yang sudah diberikan. John Mearsheimer adalah seorang ahli dalam teori HI yang dikenal dengan pendekatannya yang disebut dengan realisme. Jadi, realisme menekankan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, di mana tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari negara-negara yang ada. Negara-negara harus berusaha untuk memastikan keberlangsungan dan keamanan mereka. Menurut John Mearsheimer, karena di dunia tidak memiliki otoritas yang mengatur hubungan antar negara, setiap negara harus mengejar kepentingannya sendiri, seringkali dengan cara yang melibatkan persaingan dan bahkan perang. Jadi di video pertama, John menjelaskan bahwa sifat sistem internasional yang tidak ada pengatur globalnya ini membuat konflik hampir tak terhindarkan. Setiap negara besar harus berusaha meningkatkan kekuatan militernya dan memperluas pengaruhnya. Salah satu contoh yang sering disebut adalah perluasan NATO yang diterima oleh negara-negara bekas blok timur, yang menurut Mearsheimer justru memprovokasi Rusia dan menyebabkan ketegangan yang sekarang kita lihat dalam HE. Bagi Indonesia, pemahaman terhadap teori ini sangat penting. Indonesia berada di kawasan yang penuh dengan kekuatan besar yang saling berkompetisi, seperti Cina, Amerika Serikat, dan India. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kebijakan luar negeri Indonesia perlu menjaga keseimbangan dalam menghadapi dinamika ini. Dengan perspektif realisme, kebijakan luar negeri Indonesia harus lebih pragmatis dan berorientasi pada kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas baik secara regional maupun global. Kemudian video kedua. Jadi di video kedua ini kita dibawa untuk memahami ancaman yang sangat nyata namun seringkali kurang disadari, yaitu serangan siber. Dalam dunia yang semakin terhubung dengan digital, serangan siber menjadi alat strategis yang sangat penting bagi negara-negara besar, terutama dalam konteks kekuatan global. China sebagai salah satu negara dengan kemampuan teknologi yang sangat maju, telah memanfaatkan serangan siber untuk meningkatkan posisi strategisnya, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, maupun geopolitik. Dalam video ini ditekankan bahwa China telah melakukan serangan terhadap infrastruktur vital negara besar di dunia, termasuk sektor energi, telekomunikasi, dan transportasi. Serangan ini bertujuan untuk mencuri data sensitif, merusak sistem, dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Ancaman siber ini sangat sulit terdeteksi dan bisa merusak negara tanpa adanya pertempuran fisik. Hal ini membuat dunia berada dalam ketidakpastian baru, di mana perang tidak hanya terjadi di medan tempur fisik, tapi di dunia maya. Bagi Indonesia, ini adalah peringatan yang sangat penting sebagai negara yang semakin bergantung pada teknologi dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan komunikasi. Ancaman serangan siber menjadi hal yang harus diwaspadai. Indonesia perlu memperkuat pertahanan siber agar dapat melindungi data dan infrastruktur kritis yang sangat penting bagi kelangsungan negara. Selain itu, Indonesia juga harus meningkatkan kerjasama internasional di bidang siber, mengingat ancaman ini tidak mengenal batas negara dan memerlukan upaya kolektif untuk menghadapinya. Video ketiga, Ian Bremmer dalam video ini memberikan pandangan mengenai siapa yang akan menjadi superpower global. Berikutnya, selama ini kita cenderung berpikir bahwa Amerika Serikat dan China adalah kedua kandidat utama yang akan mendominasi dunia di masa depan. Namun Bremer berargumen bahwa kita mungkin salah dalam memproyeksikan kekuatan global masa depan. Menurut Bremer, ada kemungkinan bahwa India akan menjadi kekuatan besar berikutnya. India dengan populasi terbesar di dunia yang dengan ekonomi yang terus berkembang pesat, memiliki potensi besar untuk menjadi superpower global. India memiliki sistem politik yang relatif stabil, demokratis, serta posisi geografis yang strategis di kawasan Asia Selatan. Dengan kemajuan di bidang teknologi, industri, dan pendidikan, India semakin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan global yang tidak bisa diabaikan. Namun tantangan terbesar India adalah bagaimana mengelola ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih besar, serta memperkuat infrastrukturnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. India harus memastikan bahwa kemajuan teknologi dan ekonominya dapat dimanfaatkan untuk semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok elit. Bagi Indonesia, ini membuka peluang untuk memperkuat hubungan dengan India, yang semakin menjadi pemain utama dalam ekonomi global. Indonesia harus menjajaki potensi kerjasama bilateral dengan India,
dalam bidang perdagangan, teknologi, dan diplomasi. Sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia harus memanfaatkan potensi India untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan global. Jadi secara keseluruhan, ketiga video ini memberikan wawasan yang sangat penting mengenai dinamika politik internasional yang tengah berkembang. Dari teori realisme dalam hubungan internasional yang dijelaskan oleh John Mearsheimer, yang menyoroti persaingan negara besar tidak dapat dihindari, hingga ancaman siber yang semakin nyata, kita semakin menyadari bahwa dunia kini menghadapi tantangan-tantangan baru yang kompleks. Selain itu, proyeksi Ian Bremmer tentang India sebagai calon superpower global menunjukkan bahwa kita harus lebih membuka mata terhadap perubahan-perubahan besar dalam peta kekuatan. Negara-negara besar yang dulu kita kira anggap sebagai pemimpin dunia, seperti Amerika Serikat dan Cina, mungkin akan menghadapi tantangan baru dalam negara-negara lain yang memiliki potensi besar, namun belum sepenuhnya diperhitungkan. Bagi Indonesia, ini semua merupakan pengingat bahwa kebijakan luar negeri kita harus selalu adaptif terhadap perubahan zaman. Kita harus memperkuat pertahanan siber kita, mengelola hubungan dengan negara-negara dengan secara bijaksana, dan memanfaatkan peluang yang ada dalam perubahan peta kekuatan global dengan sikap yang proaktif dan adaptif. Indonesia dapat memanfaatkan peran strategisnya di dunia internasional untuk memastikan kepentingan nasional tetap terjaga. Berikut pendapat saya atas video tersebut. Terima kasih.